Oke, selamat malam, Ko. Malam, malam. Ya, sebelumnya Selamat malam. perkenalkan ya, nama saya Visan Syafana Yuma. Saya itu dari kampus Universitas Amikom Jakarta dengan NIM 22114836. Kemudian namanya siapa, Ko? Nama saya Harsen Jaya Kalvilo, umur 24, wirausahawan. Panggilannya Ko Harsen ya? Iya, betul. Oke. Langsung ke pertanyaan aja ya, Ko. Boleh? Pertanyaan pertama nih, saat ini Ko Harsen ini menjalankan usaha di bidang apa sih? Usaha saya ini di bidang pertanian. Lebih tepatnya saya menjual alat-alat untuk pertanian seperti tank semprot, pestisida, terus traktor, alat potong rumput, kayak gitu sih. Oh, jadi lebih ke Bisa bidang, gitu. bidang pertanian gitu ya? Mm-mm. Oke. Betul. Eh, bisakah Ko Harsen ini ceritakan sedikit tentang latar belakang Ko Harsen dan bagaimana awal terjun ke dunia usaha ini? Latar belakang saya mahasiswa tadinya, tapi mahasiswa arsitektur. Nggak ada hubungannya sama sekali sama usaha ini. Ya. Terus ada kondisi orang tua saya meninggal, jadi saya mutusin langsung berhentilah gitu, langsung lanjutin usaha gitu. Oh, oke. Gitu sih. Oke, kemudian apa yang memotivasi Ko Harsen itu untuk memulai usaha tersebut? Motivasi ya. Mungkin karena orang tua ayah saya meninggal, mama saya sendirian tuh, jadi rada berat, jadi saya tergerak lah hatinya buat bantuin gitu. Jadi jiwa-jiwa membantunya langsung muncul. Iya. Oke, terus kemudian nih, bagaimana proses awal Ko Harsen ini dalam membangun usaha ini dari nol? Mungkin saya langsung melanjutkan lah ya mungkin ya prosesnya. Prosesnya mungkin saya udah dipelajarin dulu barang-barangnya karena banyak banget barang-barangnya kan. Terus lalu saya melakukan pembukaan ulang lagi, lalu mempelajari cara komunikasi yang baik buat sama customer gitu. Jadi Gitu sih. ibarat usaha udah ada nih, jadi Ko Harsen Mm-mm. aja gitu ya? Iya, usaha udah ada tapi sayangnya yang kosong gitu. Ya. Kan mendadak masuk gitu kan tiba-tiba. Jadi saya ya sama aja sih membangun diri saya dari nol gitu, cara pelajarin lagi gitu sih. Oke. Nah, dari proses belajar itu, tantangan terbesar yang pernah Ko Harsen hadapi itu apa sih? Tantangan terbesar mungkin kalau kayak mempelajari barang, terus pembukaan ulang kan itu gampang ya. Yang susah sih mungkin cara komunikasi sama pembeli sih. Karena saya dulunya kan arsitektur, introvert gitu saya kan. Jadi nggak terbiasa lah gitu komunikasi sama orang. Oh, gitu. Yang susah itu sih tantangan terbesar. Yang susahnya malah soft skill ya? Iya benar. Oke. Sebelumnya diam aja gitu. Oke, selanjutnya nih, strategi pemasaran atau promosi apa yang Ko Harsen ini gunakan untuk menjangkau pelanggan, khususnya para petani nih? Biasanya kita ada berapa bulan sekali gitu kita langsung terjun ke lapangan, adain kayak pembelajaran tentang penggunaan alat-alat gitu loh. Misalkan kayak pompa air tuh gimana cara bagusnya gitu. Makanya kita ajarin secara bertahap gitu. Terus juga kalau dari promosi ada lagi, kita biasanya setiap ada orang beli tuh kita kasih kaos gitu, kaos toko kita. Jadi mereka naik motor dulu gitu kan. Mereka pakai kaos kita, jadi promosi berjalan gitu, ngerti nggak? Mereka lagi jalan pakai kaos toko kita gitu loh. Oke. Gitu sih. Oke, kemudian nih, menurut Ko Harsen sendiri nih, seberapa penting keterampilan komunikasi dalam menjalankan usaha? Tadi kan Ko Harsen bilang komunikasi. Ya betul. Komunikasi paling penting karena kalau kita komunikasi jelek, orang jadi ragu mau beli sama kita. Orang jadi malah nggak percaya kan sama kita kan. Jadi ya paling penting dan utama itu ya komunikasi dalam menjangkau pembeli. Gitu. Ya ibarat kayak kita punya produk nih, kalau orangnya aja nggak percaya sama kita, bagaimana dengan produk kita gitu ya? Betul banget tuh. Oke, Ko Harsen, mungkin dari saya itu aja, dilanjutkan oleh Hitsam ini. Oke. Boleh. Lanjut Mas. Oke, saya Ahmad Hitsam. NIM saya 22114812. Saya juga dari mahasiswa Amikom sama seperti Mas Visan. Ya, mungkin langsung saja ya, Ko. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Ko Harsen ini membangun dan menjaga hubungan baik antara pelanggan atau dengan mitra usaha begitu? Menjaga hubungan baik ya paling kayak kita ngasih bonus, paling kalau mitra usaha mungkin kita kasih THR, paling kayak gitu aja sih. Kalau menjaga usaha, bonus atau harga bagus lah gitu. Harga bagus. Berarti kalau ada pelanggan itu pasti kasih bonus gitu ya kalau ada target pembeliannya gitu. Ya. Oke, next mungkin pertanyaan selanjutnya, dalam kerja sama tim, bagaimana cara Koko itu membagi tugas dan memastikan bahwa semuanya itu berjalan gitu sesuai arah tujuan gitu, Tuan? Kita lihat dulu pegawai ini nih karakteristiknya gimana gitu. Misalnya dia jago ngomong atau jago apa, kita taruh di garda depan, kita taruh di bagian melayani pembeli. Kalau dianya rada gampang marah atau apa, pokoknya kita taruh belakang. Jadi kita
melihat dari karakteristik dulu sih dia cocok di mana gitu. Oh, berarti harus paham lah karakteristik tiap itu ya, tiap karyawan. Betul. Terus dalam berbisnis nih, menurut Koko mana yang lebih penting, kepercayaan atau keterampilan? Mungkin kepercayaan ya. Kalau nggak ada kepercayaan, mereka akan gampang-gampang curiga. Kita kan gampang-gampang curiga kan. Ya, betul. Terus pokoknya semuanya nggak berjalan mulus lah gitu loh. Oke, terus bagaimana cara Koko itu meyakinkan calon pembeli atau mitra usaha yang kadang kan pasti ada yang masih ragu-ragu gitu kan kok sama produknya gitu. Itu gimana? Oh gini, biasanya kita misalkan contoh ada merek A itu dia udah terkenal bagus apa, dia pengen beli yang B yang harganya notabene lebih murah. Kita bandingin dulu, kalau yang ini 11-12 kok sama dia, cuman dia nggak ada nama, belum terkenal lah barang baru. Kita tes dulu mesinnya nih, mesinnya kalau mesin itu dari suara itu udah kedengeran bagus atau enggaknya, jadi kita tes mesinnya suaranya bagus, mereka juga langsung percaya gitu. Terus bagaimana Koko membangun kepercayaan diri dalam berkomunikasi atau berbicara di depan orang lain atau saat promosi produknya Koko? Awalnya saya kan introvert yang seperti saya bilang tadi tuh. Terus saya mau gak mau harus paksain gitu karena ya namanya hidup harus berjalan ya. Terus ya untuk membangun kepercayaan diri saya pelajarin barang-barang sih secara menyeluruh. Jadi kalau kita ditanya atau ditanya pembeli itu kita udah bisa menjelaskan A, I, U, E, O, jadi nggak pusing gitu. Jadi pede gitu ya Pak ya? Iya pede, nggak malu-maluin. Oke, mungkin kalau dari aku sih itu aja. Mungkin Mas Fauzan? Mungkin sebelum lanjut, perkenalin, nama saya Fauzan Yahya, biasa dipanggil Fauzan. Saya juga dari Amikom, NIM saya 22114817. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Kemudian tadi kan Koko sempat mention kalau komunikasi itu penting banget kan. Terus gimana sih cara Koko itu ngelatih atau ngembangin kemampuan komunikasi antar tim gitu, biar kerjasamanya itu makin bagus? Mungkin melatih kerjasama dari saya sendiri ya, bukan dari yang lain gitu. Saya biasanya karena saya suka bermain game gitu, saya milih game yang banyak bisa dimainin banyak orang dan harus ada komunikasi lebih tepatnya ya, komunikasi dan kerja sama tim. Jadi saya biasanya melatihnya dengan bermain game sih dan berbicara dengan orang banyak gitu. Caranya tuh dengan hobi juga lah ya? Iya, dengan hobi juga. Jadi senang gitu ngelakuinnya. Ya senang lakuinnya, terus sekalian ngelatih juga. Oke, mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ini tentang motivasi. Pokoknya ini selama menjalankan usaha ini, kira-kira apa sih nilai atau prinsip hidup yang dipegang gitu selama ini pas menjalankan usaha? Oh, prinsip hidup ya mungkin jangan takut mencoba sih. Jangan takut mencoba, terus kita usahain apapun yang menghasilkan gitu. Meskipun bisa gagal, yang penting kita coba. Meskipun uangnya dikit, hasilnya dikit, tapi dikit-dikit menjadi bukit. Gitu sih Pak. Coba aja gitu ya? Coba aja, mumpung masih muda coba aja. Kalau udah tua nggak bisa nyoba. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira Koko selama menjalani usaha ini pernah ngalamin kegagalan nggak? Mungkin lagi turun banget gitu. Dan kira-kira cara menanganinya itu gimana? Mungkin kalau mengalami kegagalan bukan di usaha yang ini, tapi saya pernah coba juga nih, kayak saya kerja sampingan lah kalau malam gitu kan. Cuman persaingannya terlalu kacau sih. Jadi ya udah saya bangkit lagi, jangan terpuruk. Meskipun rugi banyak kita jangan terpuruk gitu loh. Karena balik lagi ke prinsip saya kan tadi, coba aja dulu, jangan takut coba karena masih ada kesempatan lain kali. Terus ini mungkin pertanyaan terakhir, kira-kira menurut Koko itu apa sih keterampilan atau sikap yang diperlukan sama anak-anak muda sekarang yang pengen masuk ke wirausaha? Mungkin dari tadi juga udah ditekanin ya, kayaknya komunikasi yang baik itu sangat diperlukan. Lalu perhitungannya matang, kita jangan asal-asalan, pokoknya perhitungan juga perlu. Lalu sikap humble sama tata krama itu nomor 1 sih. Tata krama sama komunikasi. Karena itu nanti benar-benar berpengaruh ke instrumen juga ya Pak? Betul. Ya, mungkin itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami sampaikan ya. Saya sama teman-teman saya, Mas Haisam, Mas Bisan juga berterima kasih untuk Koko mau menyempatkan gitu ya diwawancarai mungkin sebelum RP bareng sama Haisam gitu. Mau diwawancara, terima kasih banget. Cuman segini nih. Udah cuma segini. Saya buat 100 pertanyaan ini. Wes. Buat Koko terima kasih karena sudah mau diwawancarai, sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin dari kami itu aja. Kami berterima kasih dan mohon maaf kalau ada salah. Jadi teman-teman Kok. Oke, thank you. Thank you, makasih Kok. Makasih buat nasihatnya Kok buat kita Kok. Iya.